Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Channel yang akhir-akhir ini cuma bahas perkembangan portofolio investasi gue di pasar modal. Apa kabar semuanya? Semoga perjalanan investasinya menyenangkan, cuan, dan sehat selalu. Seperti biasa kita akan lihat lagi perkembangan portofolio saham gua 1 bulan terakhir. Gua berharap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video ini. Hal-hal yang benar bisa kalian ikutin dan kesalahan-kesalahan gua bisa kalian hindarin. Jadi kita sama-sama bisa lebih pinter lagi guys, lebih kaya dalam ilmu berinvestasi di pasar modal. By the way, video ini gua bikin hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Oke, langsung aja kita lihat perkembangan IHSG. IHSG hari ini naik dikit ya guys, cuma 2,9 poin aja. Asing juga cuma beli 85,9 miliar. Lagi anteng-anteng aja pasar secara keseluruhan. Apakah ini pertanda akan ada window dressing tahun ini? Kita lihat aja guys. Ini saham-saham gua, BJBR hari ini ada di 1160, turun 30 poin dari bulan lalu. Semakin murah, semakin pengen gue beli. Tapi sayang, kayaknya bulan ini gua nggak bisa top up dikarenakan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan nggak sampai ngeganggu investasi gua. Tapi ya kita lihat nanti. Kemudian Demas ada di 175. Masih sama bulan lalu. Sempat naik ke 177 ini guys sebenarnya, tapi turun lagi. Demas juga masih di bawah harga pembelian gua, jadi masih layak untuk gua koleksi. Hexa turun jauh guys. Ini 5.575 sekarang. Bulan lalu ada di 6.550, turun 925 poin. Wajar sih, karena Hexa bagi dividen 760 per lembar guys. Ditambah lagi strategi dividen investing tuh lagi populer sekarang. Jadi retail banyak yang beli perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen besar. Makanya Bandar agak sadis bantingnya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak jual sahamnya karena gue yakin tahun depan masih bisa bagi dividen lagi guys. Kemudian MBAP sekarang 5.125, turun 25 poin. Bulan lalu ada di harga 5.150. Ini gue masih ngarepin dividen interimnya guys. Mudah-mudahan dividen interimnya gede juga, sehingga target dividen gue tahun ini tercapai. Kemudian MPMX di 1020, ini turun 10 poin dari bulan lalu. Makin murah, makin pengen gue beli. Kemudian PTBA ada di 2720. Ini turun cukup dalam dari yang kemarin. Yang bulan lalu itu 2880. Untuk harga sekarang PTBA ini saham yang paling murah guys ya buat gue. Jadi gue pengen banget beli ini lagi, pengen ngumpulin, tapi berhubung dananya nggak ada, ya udah nggak apa-apa, kita sabar aja guys, nggak usah dipaksain. Kemudian ini transaction history gue, 4 September lalu gue beli 3 lot PTBA, 1 lot MPMX, dan 1 lot Demas. Ini bukan untuk diversifikasi, tapi ini karena gue emang gak pernah nyimpen cash di RDN guys. Jadi setiap gue masukin uang ke RDN itu gue harus beliin saham sampai habis. Nah pengennya gue beli PTBA aja tapi masih ada sisa, nggak bisa beli lagi, jadi gue beli yang lain. Nah kebetulan gue pengen beli MPMX dan Demas. Kemudian di 11 September nambah lagi 500.000 top up. Gue beli PTBA 1 lot dan sisanya gue beliin Demas guys. Ini portofolio gue Hexa 39 lot, masih floating profit. Makanya nggak khawatir gue sama dividen trapnya. MPMX itu 300 lot, Demas 846 lot, BJBR 3 lot, PTBA 22 lot, MBAP 31 lot. Total nilainya itu 89,3 jutaan guys. Turunnya lumayan jauh dari sejak 2 bulan yang lalu. Udah 2 bulan ini porto gue turun terus. Kira-kira apa yang akan gue lakukan? Jadi seperti yang udah pernah kita bahas, target gue tahun ini adalah punya dividen 10 juta guys. Jadi bukan portofolio gue totalnya berapa, tapi target gue adalah punya dividen 10 juta. Dan kalau dilihat posisi sekarang, dividen gue itu yang udah cair 6.438.800. Dan rencananya Hexa akan cair lagi tanggal 27 Oktober nanti. Kalau dilihat dari jumlah saham yang gue punya, totalnya itu gue akan dapat 2.964.000 guys. Jadi kalau di total dari dividen yang udah pasti ini ada 9.402.800. Jadi ini sisa sekitar 600 ribuan
supaya kita bisa mencapai target 10 juta dividen. 600.000 ini gue sangat yakin masih bisa dicapai guys ya, karena masih ada 2 saham gue yang biasanya bagi dividen interim guys, yaitu MBAP sama Demas. Kalau dilihat dari track recordnya, MBAP dan Demas itu bisa ngasilin dividen 600 mah nyampe ya guys ya. Apalagi gue punya 2 saham yang kemungkinan bagi dividen interim, jadi gue optimis untuk bisa dapetin sampai 10 juta. Bahkan kalau gue hoki nih bisa sampai 11 juta berarti nih guys, kalau misalnya masing-masing dapat 800.000 kayak tahun lalu interimnya, ini bisa 11 juta guys. Jadi walaupun portofolio gua turun terus di 2 bulan terakhir ini, gua tetap akan pakai strategi investasi gua yang sama, yaitu beli emiten dengan reputasi membagi dividen besar dan stabil. Terus kita simpan, nggak kita jual-jual, kita top up terus, dan dividennya kalau bisa kita reinvestasi lagi guys. Kita beliin saham lagi. Nah nanti kita lihat hasilnya sama-sama di video-video gue selanjutnya, apakah untung atau buntung. So far kalau menurut gue ini sangat menguntungkan karena gue punya dividen sesuai target, yaitu 10 juta guys. Oke, gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.